Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ohara Putra Mandala, kelas 11 TKR 4, nomor absen 30. Saya sekolah di SMK Bunda Satria Wangon. Saya akan membacakan YLL SMK terlebih dahulu. SMK bisa, Bunda Satria Jaya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang materi pelek dan ban. Tapi kalian pasti bertanya-tanya, ban itu apa sih? Apa fungsinya? Dan kalian pasti pernah mengalami kebocoran pada kendaraan kalian. Dan kenapa sih ban itu tidak dicor saja? Maksudnya, kenapa ban itu tidak seutuhnya terbuat dari karet? Crazy dog. Man, I just loaded so fast. I'm alright. Daripada kita memikirkan jawaban dari pertanyaan yang sangat membingungkan itu, mending kita lanjut ke materi. Yang pertama, ban. Ban adalah bagian kendaraan yang langsung bersentuhan dengan permukaan jalan. Ban ini berfungsi menerima traksi, torsi, dan pengereman sehingga kendaraan dapat bergerak, dan juga berfungsi untuk memperlembut kejutan dari jalan yang tidak rata. Fungsi ban. Yang pertama, ban berfungsi untuk menopang seluruh berat kendaraan. Yang kedua, ban berfungsi untuk menerima traksi, torsi, dan pengereman sehingga kendaraan dapat bergerak, berbelok, dan berhenti sesuai dengan keinginan pengemudi. Yang ketiga, ban berfungsi untuk menerima kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata sehingga menambah kenyamanan bagi pengendara. Ban dibagi menjadi dua jenis, yaitu ban radial dan juga ban bias. Yang pertama, ban bias. Ban bias adalah ban yang tersusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan benang seperti ini dapat menerima beban memanjang dan searah melintang. Tetapi jika terkena beban vertikal, maka ban ini akan cenderung mengeliat. Ciri-ciri ban bias. Ciri-ciri yang pertama yaitu benang yang digunakan tersusun melintang. Yang kedua, biasanya ban jenis ini menggunakan benang jenis nilon. Ban ini terlihat seperti ban kempis atau orang Jawa menyebutnya lebaber. Kelebihan ban bias. Ban bias ini adalah ban yang pertama lebih tahan kerusakan dibanding ban radial. Yang kedua, fleksibel dan tidak mudah lepas dari bibir pelek karena ban yang membusung dan ban yang terbuat dari serat nilon. Kekurangan ban bias. Yang pertama, sangat panas jika digunakan. Yang kedua, kurang maksimal traksinya. Yang ketiga, harganya itu lebih mahal dibandingkan ban radial. Yang keempat, susah dicari karena tidak semua toko menyediakan ban ini. Misalnya toko bangunan atau toko emas gitu. Yang ngapain dia menyediakan ban seperti ini gitu? Ngapain coba? Astagfirullah. Ban radial. Ban radial adalah ban yang tersusun dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Ban tipe ini sangat fleksibel terhadap arah vertikal tetapi kurang pada tekanan melintang dan memanjang. Ciri-ciri ban radial. Yang pertama adalah benang yang dipakai adalah benang tekstil yang kuat dan kokoh. Biasanya juga menggunakan kawat. Yang kedua, konstruksi benang searah dengan radial. Yang ketiga,
adalah tampak lebih kaku dibandingkan dengan ban bias. Keuntungan ban radial. Yang pertama, ban ini lebih kekar dan kokoh. Yang kedua, dapat menerima beban vertikal. Ya, karena kedua keuntungan ini, kendaraan berat biasanya menggunakan tipe ini. Kekurangan ban tipe ini. Yang pertama, lebih rawan benturan, tusukan, dan goresan dibandingkan dengan ban bias. Yang kedua adalah lebih sensitif terhadap tekanan berlebih dan sensitif terhadap tekanan angin. Ban dibagi menjadi dua jenis, yaitu ban biasa dan juga ban tubeless. Ban biasa adalah ban yang di dalamnya terdapat ban lagi yang kedap udara sehingga dapat menampung udara yang dipompakan melalui ventil atau katup yang menyatu dengan ban dalam. Sedangkan ban tubeless adalah ban yang di dalamnya tidak terdapat ban lagi alias tidak memiliki ban dalam, karena lapisan bagian dalam ini memiliki serat yang lebih halus sehingga dapat menampung udara. Karena ban tubeless tidak memiliki ban dalam sehingga ventil atau katupnya langsung dipasang di pelek secara permanen. Lihat, sepertilah konstruksi ban tubeless dan ban dalam ketika tertusuk benda tajam. Dapat dilihat jika ban tubeless tertusuk benda tajam, maka ban tubeless tidak akan mengalami kebocoran. Dalam tanda kutip, masih bisa digunakan. Hal ini dikarenakan ban tubeless tidak menggunakan ban dalam. Ya, dan ban tubeless biasanya terdapat cairan di dalamnya yang berfungsi seperti lem jika terjadi kebocoran atau lubang, maka cairan tersebut akan menutupnya dan tidak akan empis. Tetapi sebaliknya, jika ban biasa tertusuk benda tajam, maka otomatis ban tersebut akan mengempis. Hal ini akan dikarenakan ban biasa menggunakan ban dalam yang sangat sensitif. Jika ban ini tertusuk, ya sudah pasti ban tersebut akan mengalami kebocoran karena angin akan keluar dari segara arah. Kelebihan ban tubeless. Yang pertama, memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan ban biasa. Yang kedua, waktu penambalan lebih singkat. Yang ketiga, tidak mudah bocor. Yang keempat, ban ini cocok digunakan di musim hujan. Kelima, perawatan lebih sederhana. Yang keenam, yang terakhir adalah dapat meningkatkan kestabilan pengendara. Ban cadangan. Ban cadangan adalah ban yang berfungsi untuk menggantikan ban standar jika terjadi kebocoran pada ban tersebut. Ban ini dibuat lebih kecil dibanding ban standar. Kenapa begitu? Bukankah itu akan membahayakan bagi pengendara? Ban ini dibuat lebih kecil karena untuk menghemat ruang penyimpanannya. Hal ini memang berbahaya bagi pengendara. Oleh karena itu, perhatikanlah hal-hal yang membahayakan pengendara atau tindakan pengamanan untuk pengendara. Yang pertama, ban cadangan hanya untuk penggunaan sementara. Ban standar harus diperbaiki atau diganti. 2. Jangan pasangkan ban ini pada pelek lain karena dapat merusak komponen lainnya. 3. Sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan periksalah tekanan udaranya. 4. Jangan menggunakan rantai pada ban karena dapat merusak ban dan kendaraan. 5. Kebocoran sebaiknya ditambal bukan disumbat atau disisipkan. 6. Hindarilah kecepatan kontinu lebih dari 80 km per jam. 7. Jaga jarak antar kendaraan dengan permukaan jalan berlubang atau tonjolan. Sistem kode spesifikasi ban. Biasanya ban terdapat kode spesifikasinya. Lihatlah contoh kode spesifikasi berikut. Ban tersebut tertera kode P185
per 75 R 1485S. Angka pertama yaitu 185 menunjukkan bahwa itu adalah lebar dalam milimeter. Angka 75 adalah angka tinggi dinding ban. Tambahan, huruf R menunjukkan jenis ban yaitu radial. Angka 14 menunjukkan diameter flek atau pelek dalam inci. Angka 85 menunjukkan beban maksimum. S berarti kode kecepatan maksimum dalam kilometer per jam. Inilah kode kecepatan maksimum yang diizinkan. Kode ban bias dan radial mungkin sedikit berbeda. Lihatlah gambar berikut. Cobalah kalian untuk memahami kode ban bias dan radial tersebut dan cobalah membacanya. Perawatan ban. Alangkah baiknya jika kita selalu merawat ban agar aman dan nyaman saat digunakan. Yang pertama, periksalah tekanan udaranya. Beginilah contoh tekanan udara yang benar dan salah. Tekanan udara yang terlalu banyak atau berlebihan dan kurang juga memiliki konsekuensi yang berbeda. Yang pertama, jika tekanan ban berlebihan, maka kemampuan pengereman ban menjadi berkurang dan stabilitas kendaraan juga berkurang. Yang kedua, kenyamanan berkendara juga berkurang. Bagian tren tengah lebih cepat aus, lapisan benang terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar. Lapisan karet tren mudah mengelupas karena panas gesekan yang terkontaminasi di dalam tengah tren. Yang kedua, jika tekanan udara yang berkurang dapat menyebabkan gesekan ban dan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Kemudi bertambah lebih berat, tetapi ban akan lebih cepat aus. Ban menjadi lentur sehingga temperatur di dalamnya akan bertambah. Pada kecepatan tinggi terjadi shaving wave dan mengalami hydroplaning. Perhatikan juga rotasi ban. Lihatlah pada gambar. Ini adalah contoh rotasi ban tipe bias. Dan sedangkan ini adalah rotasi ban tipe radial. Pelek roda. Beginilah konstruksi pelek roda dibagi menjadi dua, yaitu jenis baja pres dan besi tuang campuran. Pelek baja pres adalah pelek yang terbuat dari baja yang dipres. Konstruksinya seperti ini, mudah diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena lebih tahan lama dan kualitasnya merata. Pelek bahan besi campuran. Pelek ini dibuat dari bahan campuran terutama aluminium dan magnesium. Umumnya digunakan untuk mengurangi berat kendaraan dan menambah penampilan kendaraan. Sistem kode spesifikasi pelek. Lihatlah contoh kode spesifikasi berikut. Pelek tersebut menunjukkan angka 41 per X13. Angka 41 menunjukkan lebar pelek dalam inci. C menunjukkan flange pelek. 13 menunjukkan diameter pelek dalam inci. Contoh lagi dalam kode 5.50F X15SDC. 50.50 menunjukkan lebar pelek dalam inci. F menunjukkan flange pelek. 15 menunjukkan diameter pelek dalam inci. SDC menunjukkan tipe rim yang digunakan. Ini saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tapi sebelum itu saya akan membacakan yel TKRO terlebih dahulu. SMK bisa, TKR, disiplin, komitmen, dan komitmen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan satu lagi materi yang tertinggal, yaitu
FVA. FVA itu sendiri merupakan sudut geometri roda yang mengatur posisi orientasi roda tidak pada sudut lurus untuk memaksimalkan yielding kendaraan. Jikalau ada melihat posisi roda miring, bukanlah itu bukan suatu permasalahan, tetapi sebuah bentuk FVA atau front wheel alignment terdiri dari penyetelan sudut dan ukuran roda depan, komponen dan komponen kemudi yang terpasang pada bodi atau chassis. Pada umumnya dapat dikategorikan dalam elemen berikut, yaitu chamber, steering axis, king plane inclination, caster, two angle, turning radius. Chamber roda depan kendaraan yang dipasang dengan bagian atasnya miring keluar atau ke dalam. Ini dapat dilihat langsung pada bagian depan kendaraan. Hal ini disebut chamber, dan pengukuran dalam derajat kemiringan dari posisi vertikal. Jika roda miring ke arah luar disebut chamber positif, sedangkan jika miring ke dalam disebut chamber negatif. Pada kendaraan yang memiliki chamber positif, beban bekerja dari steering knuckle bertambah pula roda yang condong ke dalam juga mencegah roda lepas. Sedangkan tujuan chamber dibuat negatif adalah untuk mengutamakan kendaraan dapat lurus dan stabil. Chamber negatif juga mengurangi grand camber kendaraan selama menggelinding. Posisi kendaraan yang miring juga dimaksudkan untuk menyempurnakan kemampuan berbelok kendaraan. Chamber negatif ini sering digunakan pada mesin depan penggerak depan atau FF. Steering axis inclination, sumbu tempat roda berputar saat berbelok kiri dan ke kanan disebut steering axis. Axis sumbu ini digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber upper supporting bearing dengan lower suspension arm ball joint. Garis miring ini ke dalam dapat dibayangkan dari bagian kendaraan yang bisa disebut kemiringan. Sumbu kemudi steering axis inclination atau sudut king plane. Jarak T yaitu dari titik potong garis tengah ban yang dengan jalan ke titik potong garis tengah ban dengan jalan titik potong steering axis dengan jalan disebut offside. Offside yang lebih kecil akan membuat kemudi menjadi lebih ringan dan mengurangi kejutan akibat pengereman. Di samping itu, steering axis ini juga menghasilkan daya balik kemudi dengan cara memanfaatkan berat kendaraan. Caster, garis tengah axis biasanya miring bila dilihat dari samping. Sudut yang membentuk garis ini dengan garis vertikal disebut caster. Bila miringnya steering axis di arah belakang disebut caster positif, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya, caster positif steering dipakai karena menghasilkan kestabilan kendaraan saat berjalan turun dan setelah membelok. Jarak dari titik potong tengah steering dari axis dengan jalan pusat singgung dengan jalan disebut trail. Caster positif yang besar menyebabkan trail semakin panjang dan daya balik kemudi akan semakin besar. Caster negatif membuat kemudi ringan tetapi kestabilan saat berjalan lurus menjadi berkurang dan kemudi susah dikontrol. Two in dan two out. Bila pada bagian belakang roda dilihat dari atas disebut two in. Sebaliknya, susunan yang berlawanan disebut two out. Two in dan two out dinyatakan dalam jarak A min B.
A sampai B maksudnya. Turning radius. Bila roda depan, kanan, dan kiri harus mempunyai sudut belok yang sama besar, turning radius harus sama, R1 sama dengan R2. Akan tetapi roda berputar menggelinding titik yang berbeda, yaitu 01 dan 02. Akibatnya kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut karena terjadi side slip pada roda. Untuk mencegah hal ini, knuckle arm dan T-rod end disusun agar roda saat membelok roda sedikit go out. Akibatnya sudut belok roda outer akan dan titik pusat roda kanan dan kiri berhimpit. Akan tetapi turning radiusnya berbeda, yaitu R1 lebih besar dibanding R2. Prinsip ini disebut prinsip Hart-Cartman. Untuk tipe suspensi yang T-rodnya terletak di belakang, spindle atau knuckle armnya sedikit serongkan ke arah dalam, dalam tanda kurung 0. Side slip adalah jumlah jarak slip roda kendaraan dengan kan kiri ke arah samping pada kendaraan bergerak. Side slip diukur dengan side slip tester pada saat kendaraan bergerak lurus dan perlahan. Side slip pada umumnya dinyatakan dalam milimeter per 1 meter. Bergeraknya kendaraan depan pada umumnya di besar side slip adalah 0 sampai 3 mm, 0 sampai 118 inci. Tujuan mengukur side slip adalah untuk menilai wheel alignment secara keseluruhan pada saat kendaraan berjalan lurus. Terjadinya side slip terutama disebabkan oleh kesalahan chamber atau toe-in. Akan tetapi chester dan sudut kingpin steering axis tetapi chester ini perlu mendapat perhatian pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.